Yang terpenting dari tanaman bawang merah adalah akarnya, karena berfungsi untuk menyerap nutrisi dan air dari tanah dan sumber penyimpanan nutrisi. Akar bawang merah terdiri dari beberapa komponen utama yaitu 1. Akar utama, yang tumbuh dari umbinya dan menjulur ke dalam tanah untuk menyerap air dan nutrisi. 2. Akar samping, yang muncul dari akar utama, berfungsi untuk membantu penyerapan air dan nutrisi. 3. Akar serabut, yang lebih kecil dari akar samping dan jumlahnya lebih banyak. Akar ini berfungsi untuk meningkatkan luas permukaan penyerapan air dan nutrisi di permukaan tanah. Kedalaman akar tumbuh 15 sampai dengan 30 cm. Ke bawah, semakin dalam dapat menembus tanah, maka pertumbuhan semakin bagus. Jarak tanam rata-rata 20 kali 20 cm atau 25 kali 25 cm. Dengan populasi sekitar 50.000 tanaman atau bisa sampai 70.000 tanaman dengan jarak tanam yang lebih rapat. Resiko paling tinggi tanam bawang itu apa ya, Bu? Perlu kalian ingat bahwa bawang merah itu rentan terhadap serangan beberapa penyakit. 1. Penyakit boler yang disebabkan oleh infeksi jamur Fusarium spp dan Rhizoctonia spp yang dapat menyerang umbi dan batang bawang merah. Gejalanya, layunya daun, biasanya di siang hari. 2. Umbi membusuk membuat tidak layak dikonsumsi. 4. Pertumbuhan terhambat, sehingga menghasilkan umbi yang lebih kecil. Biasanya kalau terkena hujan deras di malam hari, petani akan buru-buru menyemprot obat supaya tidak terlambat, sebab apabila terlambat akan terkena serangan penyakit. Itu kenapa ya, Bu? Iya betul, karena bawang merah mudah sekali stres, akibat suhu yang dingin setelah hujan deras di malam hari, sehingga penyakit mudah sekali menginfeksi bawang merah tersebut, apalagi disertai dengan angin yang kencang. Di samping itu, kelembapan akan lebih tinggi akibat hujan deras, sehingga memicu perkembangan jamur patogen, yang menyebabkan busuk umbi dan embun tepung yang dapat merusak tanaman. Oh, itu ya, Bu. Pantas kenapa kalau saya melewati lahan bawang merah di Brebes saat melintasi jalan tol, saya merasakan bau menyengat dari obat-obatan kimia, berarti mereka menyemprot pestisida itu sering sekali dan jumlah besar. Ya, begitulah. Kenapa biaya usaha tani atau harga pokok produksi budidaya bawang merah sangat tinggi, karena harga obat-obatan itu tidak murah. Apa nggak ada solusi yang lebih murah dan ramah lingkungan sebab obat-obatan itu kan berbahaya bagi yang nyemprot, juga bagi masyarakat sekitar, dan bagi yang mengkonsumsi ya, Bu? Pergunakanlah pupuk hayati majemuk, karena pupuk hayati itu berbahan aktif mikroorganisme alami, yaitu bakteri dan jamur, yang dapat dipergunakan sebagai biopestisida. Kalau saya sarankan, gunakanlah puca madu, yang sudah teruji dan memiliki izin-izin yang lengkap, dan diproduksi oleh PT Madu Baru, Bantul, Yogyakarta. Apabila kamu ingin tahu lebih lengkap info produknya, kunjungi di channel YouTube Puca Madu. Tapi di kesempatan ini, saya akan jelaskan sedikit tentang puca madu. Puca madu berbahan aktif, bakteri Pseudomonas sp, Bacillus sp, Azospirillum sp, dan jamur mycorrhiza, serta jamur Trichoderma. Semua mikroba bahan aktif puca madu tersebut berasosiasi untuk bekerja sama dengan tanaman bawang melalui akarnya, untuk mencegah dan melawan jamur dan bakteri patogen yang akan menginfeksi bawang merah. Seperti yang dapat kalian lihat di slide ini, sehingga umbi bawang, serta sistem perakarannya benar-benar terlindungi. Di samping itu, mikroba bahan aktif puca madu juga membentuk biofilm yang melaminasi akar dan daun dari kelembapan yang tinggi, sehingga lebih tahan terhadap cuaca yang ekstrim. Kalau begitu, dengan puca madu dapat mengurangi atau bahkan dapat membebaskan dari penggunaan obat-obat kimia ya, Bu, sehingga dapat mengurangi biaya dan bebas residu. Tepat sekali, bahkan hemat pupuk kimia. Puca madu juga dilengkapi bakteri Azospirillum yang dapat membentuk hormon auksin untuk mempercepat pertumbuhan akar, sehingga umbi bawangnya akan lebih besar. Kita menggunakan pupuk puca madu sudah 2 tahun. 2 tahun. Ternyata hasilnya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Sebelum kita menggunakan pupuk puca madu, petani hanya mendapatkan per 2000 meter itu hanya 1 ton. Sebelum pakai puca madu, luasan 2000 meter hanya keluar hasil 1 ton. 1 ton. Setelah kita menggunakan puca madu bisa 2 ton. Setelah puca madu 2 ton nggih. Ya. Oke, nggih.
Ini bawang pakai buca madu, lebih merah. Tuh, tuh, tuh pakai buca madu. Itu. Nah, yang ini tidak pakai buca madu. Ya agak lebih putih, lebih kecil sedikit. Tuh. Mantap.